ولا إلى شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا ومشايخكم ومعلمنا ومعلمكم في الدين خصوصا على هذا الكتاب الشيخ أبو زكريا بن الشرف أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شهود الليل ولهم الفاتحة. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal tulab rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai di akhir di hari kelama. Mudah-mudahan kita semua dicatat dan dianggap sebagai umat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ya untuk mempersingkat waktu kita langsung melanjutkan yang kemarin. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu aku mendengar kata Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar siapa? Dari Rasulullah. Yaqulu, bersabda Nabi, wallahi, kata Nabi demi Allah, ini sesungguhnya aku kata Nabi Muhammad la astaghfirullah
membaca istighfar Nabi Allah pada Allah, wa atubu dan aku bertobat ilaihi kepada Allah fil yaumi pada setiap hari aksara tidak kurang atau banyak min sab'ina daripada 70 marratan 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sahabat Abi Hurairah pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Nabi itu Rasul yang mana kita tahu beliau adalah orang yang maksum. Apa itu maksum? Apa itu maksum? Maksum itu adalah orang yang bersih dari dosa. Orang yang bersih dari dosa dan dijamin surga. Siapa itu? Rasulullah. Nabi itu maksum, beliau bersih dari dosa. Tahu bersih dari dosa? Jadi maksum, istilah maksum itu benar-benar para nabi, para rasul dijaga oleh Allah daripada dosa yang kecil, apalagi yang besar. Namanya juga maksum. Jadi Rasulullah itu orang yang bersih dari dosa, dijamin surga. Tapi beliau Rasulullah SAW sehari semalam ada berapa jam? Ada berapa jam? 24 jam Rasulullah SAW tidak lepas, tidak pernah tidak, artinya kontinu membaca istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah berapa kali? 70 kali. Paham? Wa'anil Awar bin Yasar Al-Muzani qala, dan ini dari Al-Awar bin Yasar Al-Muzaini, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini melanjutkan, enggak cuma 70 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah. Sehari semalam 24 jam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubuh bertaubatlah ilallah kepada, bertobatlah kalian ilallahi kepada, wastaghfiru dan memohon ampunlah kepadanya. Nya siapa? Allah. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, aku bertobat fil yaumi, setiap hari 24 jam, mi'ata marratin, berapa kali? 100 kali. Dalam riwayat lain, Rasul yang tadi punya sifat maksum, bersih dari dosa, dijamin surga oleh Allah. Nggak cuma 70 kali. Riwayatkan dari sahabat
Al-Adhar bin Yasar kata beliau, Rasul bersolawat beristighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam sampai berapa kali? 100. Pertanyaannya, tubuh itu kata kerja fi'il apa itu? Fi'il. Dalam ilmu usul fikih itu yang disebut amr itu perintah. Perintah itu melahirkan kewajiban. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran, kalau ada hadis yang menunjukkan kata kerja perintah, berarti sudah pasti hukumnya jadi taubat itu hukumnya bayangkan hadirin ayatullah, Nabi yang tadi dijamin oleh Allah masuk surga. Yang bersih dari dosa dijamin surga, istighfarnya banyak gak Nabi Muhammad? Banyak gak istighfarnya? Pertanyaannya simple. Kira-kira kalian habis sholat istighfarnya berapa kali? Nggak percaya orang habis sholat cuma 3 kali 5 berapa itu? 3 kali 5 baru 15 kurang berarti 70, berarti kurangnya berapa? 70 baru 15 kurangnya berapa? Berarti setelah ba'diyah sholat, setelah selesai ditambahi. Kalau bisa kalian punya tasbih masing-masing gitu ya, buat beristighfar kepada kita belajar. Dan dari awal Ustaz sudah bilang juga, kita itu ngaji, mudah-mudahan kecipratan berkahnya ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Ini kita bukan sembarang kitab, yang ngarang itu luar biasa nih, ulama karismatik, fenomenal, yang terkenal ya. Maka ketika kita mengaji kitab ini, harapannya mudah-mudahan kita semua menjadi orang salih. Orang salih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin orang kenceng nih. Kayaknya nggak mau. Maka pesan Ustaz nih ya, yang 15 kali itu ba'da sholat, khususnya sholat fardu, maka jangan malas beristighfar kepada ini. Ustaz kalau gimana yang paling baris sok awal itu kagak ada suaranya kalau habis sholat ini. Tahu? Kelas 1 kalian kan udah hampir setengah tahun nih, hampir mau setahun ya, istighfar masa nggak bisa. Masa Ustaz Imam amplong banget ada suaranya di depan. Allah Akbar, ini tidur apa kalau gimana? Bukannya sok awal kelas 6 ya? Ya kalau bisa kan kelas 6 lah, contoh lah. Masa sok depan istighfar ada suaranya. Allah Akbar. Ya, jadi jangan malas beristighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin surga. Rasul setiap hari 24 jam tidak kurang bersolawat dan tidak kurang beristighfar, mohon ampun kepada Allah 70 sampai 100. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah beristighfar kepada Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, kalau ada orang anti istighfar nih, ini ada orang contoh Ustaz, ngapain istighfar ya? Ngapain? Kita juga masih kecil loh, saya masih dikit. Apalagi kalau ada orang tua
Ustaz, ngapain sih suruh istighfar? Katanya ya istighfar itu kan minta tobat kan wajib hukumnya gitu. Katanya mau masuk surga, ya katanya mau masuk, atau katanya mau diampuni dosanya gitu. Katanya ingin meraih ampunan Allah, tapi istighfar malas gitu. Sekarang kalau kita mau meraih ampunan dari Allah, malas istighfar, kira-kira surga kita dapatkan nggak? Surga kita dapatkan nggak? Istighfar, Ibarat kata umur juga masih sedikit, tapi jangan salah, istighfar itu bisa apa? Memberikan solusi terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita rajin sholat istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya urusan kedua orang tuanya dimudahkan oleh Allah. Disehatkan lahir batinnya, ekonominya Allah, disehatkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wa an Abi Hamzah, Abi Hamzah ini isim kuliah, sebutan ya, tahu? Namanya Anas bin Malik, namanya sahabat Anas bin Al-Ansari dari kalangan siapa beliau? Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang namanya asisten tangan kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus berkhidmah? Khadim itu artinya sahabatul ilmi bil muzakarah, terus
Coba satu maju. Coba. Go. Dan dapat dia. Salah ini dibuka kalau warna ungu warna biru bina biri doshe. Abu Hamzah nama lengkapnya aslinya adalah Anas bin Malik. Beliau adalah khadim asisten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadim itu yang setiap hari menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menjadi orang hebat luar biasa. Ya kan? Artinya asistennya aja luar biasa. Apa istilahnya? Cekat-cekat itu apa namanya itu? Jadi kalau Rasul pengen apa langsung diladenin, bang. Makanya disebut khadim. Bayangin siapa tuh siapa namanya? Yang bikin kata-kata sahabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu bil hikmah wa barakatuhu bil ridha. Istilah itu sudah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istilah itu kenapa di pesantren-pesantren diterapkan karena memang daripada kunci hakikat khidmah ya kayak gitu. Makanya kalau kan ya khususnya yang mau yang udah alumni khidmah ke pesantrennya jangan sampai kendor ya. Ingat guru kalian buka khorijin min ma'adima dari mana pesantrennya Nurul Ilmi. Ya udah khidmah bantu Nurul Ilmi. Karena kalian juga maaf ya, ibarat kata mungkin setelah lulus keluar dari sini kalian nanti jadi orang yang luar biasa. Dulu kalian pernah belajar di Nurul Ilmi. Jadi bukan balas jaya saat tapi apa? Sebab berkahnya ilmu kalian, sebab minta ridhonya guru gitu. Nah, maka di sini sahabat Anas bin Malik yang mana itu adalah khatim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dia, qala Anas berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Lallahi sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala aqrabu bergembira bitaubati abdihi, yakni menerima taubat hambanya. Jadi Allah juga punya sifat yang namanya gembira. Ini min sifatillah, yaitu daripada si asmaul nama Allah. Allah punya sifat gembira. Sebab apa? Taubati abdi, sebab hambanya mau bertaubat kepada Allah. Karena hambanya mau bertobat kepada Allah, otomatis Allah menerima taubatnya. Min ahadikum, daripada salah satu kalian sakoto, yang mana pernah jatuh. Sakoto itu dia pernah jatuh. Siapa yang jatuh?
bersalin di tanah atau di padang pasir. Fa'atin yang luas, ya. Jadi ini ada cerita Rasul pernah bersabda ini. Jadi orang yang mau bertobat kepada Allah, Allah itu demen, bahagia, gembira. Kenapa? Karena dia kembali ke jalan Allah, kembali kepada pengertian tobat, yakni raji'an, kembali dari apa? Minal atau min ma'asi atau min maksiatillah ila ta'ati. Makanya Allah bergembira, Allah nyabaku, saya bahagia banget nih. Kamu mau tobat ini. Kalian tahu nggak? Kalau dalam Quran itu Fir'aun itu ternyata juga udah tobat itu. Fir'aun tobat itu. Cuman gara-gara Fir'aun itu telat tobatnya. Kemarin kan ada tuh. Kenapa nggak sekarang kamu tobat? Dari dulu kemana? Dari dulu baru sekarang kamu tobat Fir'aun. Udah mau mati baru dia bersaksi bahwasanya dia bersaksi bahwa Tuhannya Bani Israel siapa? Yang dari Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa. Dia bersaksi tapi sudah telat. Sudah telat. Dulu kemana Fir'aun? Kok baru sekarang kamu tobat? Ya percuma. Sudah terlambat. Makanya kemarin Ustaz sudah bilang kalau tobat jangan ditunda-tunda. Kalau punya salah langsung tuh salah itu kita tebus. Kita kembali ke jalan yang benar, bertobat, dan kita tinggalkan maksiat itu. Siap? Dan Allah bergembira atas tobatnya hambanya, ya, melebihi orang yang jatuh dari ontanya, kemudian ontanya itu hilang. Setelah hilang, kemudian dia menemukan kembali itu. Kira-kira bahagia contoh kalian ya, nih di tengah jalan, padahal motor baru beli ya, contoh motor apa tuh? PCX yang bagus lagi, yang R berapa 15, R berapa itu? Baru beli, kalian jatuh, habis jatuh pingsan. Setelah bangun ke rumah sakit motornya ternyata hilang, diambil orang, gitu kan? Tiba-tiba udah bangun pingsan di rumah sakit, kurang lebih hilang sebulan. Ternyata setelah sebulan dicari polisi kembali, kira-kira seneng nggak tuh? Motornya balik, seneng nggak tuh? Begitu juga kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya mau bertobat kepada Allah. Allah demen banget, gembira banget. Ibarat seorang yang habis jatuh kehilangan kendaraannya, kemudian kembali ke kendaraan kekasihnya. Ayat apa? Ibarat seperti itu. Maka kita disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk senantiasa beristighfar kepada Allah sehari semalam minimal berapa kali? 70 kali sampai 100 kali. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dari riwayat dari Imam Muslim, Allahu asyaddu far'an bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardin falatin. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih meneruskan riwayat beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah asyhadu, sesungguhnya Allah sangat-sangat farrohan, bergembira. Udah ditandai sangat gitu. Bitaubati 'abdihi,
yakni menerima taubat hambanya inayatubu ketika bertaubat ilahi kepada Allah min ahadikum daripada salah satu kalian kana ada rahilati bi ardin falatin sama tadi melebihi kegembiraannya seseorang yang berkendara di atas tanah atau di atas padang pasir, ya kan? Kalau orang rumah kalau naik jalan itu udah karuan itu. Makanya orang yang naik kendaraan itu luar biasa itu bahagia banget. Bayangin padang pasir udah panas. Makanya kalau orang naik kendaraan ya kota indah itu dianggap orang yang mulia banyak duit. Nah, itu orang barat kayak gitu. Tapi di sini falakat kemudian hewan tersebut lepas minhu daripada ahad wa'adaina dan atasnya wahida ta'amuhu wa syarabuhu ternyata di atas kendaraan unta tersebut ada makanan minuman fa'aisa yang mana unta tersebut kemudian meneduh wa atas sajaratan meneduh datang si unta sajaratan di bawah pohon atau di bawah pohon dan hewan tersebut membaringkan bidillah ya di badannya. Jadi badannya kemudian membaringkan di bawah pohon itu wafat Aisyah dan orang tersebut benar-benar kecewa putus asa mirrahilatihi daripada untuk menemukan apa dari kendaraannya wa bainama maka kemudian suatu waktu atau suatu ketika kadzalika tiba-tiba ilmuha biha qa'imatan indau tiba-tiba dia kembali di hadapannya. Kira-kira senang gak itu? Padahal udah siap perbekalan tuh sama-sama naik di atas kota. Padahal kota itu bawa bekal makanan banyak, minuman enak-enak. Ternyata malah dia jatuh, ditinggal hewan itu. Hewan itu kemudian istirahat berbaring di bawah pohon. Ya, setelah itu dia putus asa ternyata tahu pulang kepada majikannya. Kalau sekarang apa? Ya majikannya. Majikannya alhamdulillah dari balik. Seperti itulah jika ada orang yang mau bertobat Allah Subhanahu wa taala berarti bahagia hambanya sudah kembali ke jalan lurus karena mau bertobat kepada Allah. Syarat tobatnya harus meninggalkan maksiat kedua, harus menyesali perbuatannya yang ketiga, punya tekad azam yang kuat agar tidak terjerumus mengulangi maksiat selama-lamanya. Allah bergembira. Kemudian apa yang terjadi ketika ketemu itu? Orang tersebut memegang kendalinya unta. Summa qala min syiddatil farah, saking bahagianya, saking bergembiranya dia bilang Allahumma anta addi. Allah. Mungkin dia saking saking bahagianya, coba dia bilang apa? Allahumma ya Allah anta addi. Coba katanya Allah itu ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Wajah Rabbu. Saking bahagianya, keliru mengucap kalimat itu. Saking bahagianya lupa padahal dia itu yang hamba, malah dia nyebut Allah hamba.
gembiranya gitu ya. Karena saya gembiranya udah nggak ingat apa-apa, udah bahagia sekali seperti itu Allah. Ketika kita mau beristighfar kepada Allah, Allah bahagia karena sudah hambanya mau kembali kepada Allah. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Abdullah. Ini sama Abu Musa itu kuliah juga, nama aslinya Abdullah bin Qais. Qais sama Qais itu. Qais Al-Ash'ari, Al-Ash'ari. An-Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah yang bersekutu membentangkan yadahu, kekuasaan Allah billaili, pada waktu malam, liyatuba, untuk menerima musi'un nahar, taubatnya orang yang berbuat dosa pada waktu siang. Wa yasqutu, dan membentangkan yadahu, tangan Allah itu berarti kesempatan. Allah ngasih kesempatan, bukan berarti Allah punya tangan, tapi Allah memberikan kesempatan kepada hambanya ketika dia berdosa di siang hari, malamnya Allah bukakan untuk mereka hamba-hambaku yang berdosa meminta ampun kepada Allah. Lihat juga musiullah, begitu juga orang yang melakukan dosa di malam hari, maka siangnya Allah bentangkan tangan Allah, kesempatan untuk hambanya yang mau bertobat, dibentangkan seluas-luasnya oleh Allah, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari min maghribiha, dari sebelah barat. Artinya ampunan Allah itu luas. Makanya dengerin, kemarin Ustaz bilang taubat itu seumur, karena Allah sudah membentangkan tuh rahmatnya, ampunannya sampai kita meninggal dunia, sebelum nyawa, sampai dia tenggorokan. Kalau kita mau bertobat, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lanjut. Wa an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, sama dari Abu Abdurrahman, nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cucunya Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, Nabi bersabda, yang baru menerima taubat dan abdi, dari taubatnya hamba, malam yughir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Artinya sebelum nyawa kita sekarat atau sakaratul maut, kalau kita mau beristighfar, minta ampun, taubat kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah akan terima taubat kita. Yang penting taubatnya harus ikhlas, jangan sampai telat. Ditambah yang dua kemarin ya, di samping taubatnya benar-benar meninggalkan perbuatan itu, menyesali
dan punya tekad, selain itu harus ikhlas dan harus taubatnya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau bisa, kalau udah sampai ini maka bisa ngomong udah. Sebelum nyawa di tenggorokan kita disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi deh. Itu lagi panjang. Udah apa lagi nih? Ya wa'an ziribni ubayh wallahu a'lam. Allahul kafir rabbuna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.